Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfulela Rianti dengan NIM A1C117022. Nah, untuk video kali ini di sini aku bakalan memberikan informasi kepada teman-teman ataupun sharing-sharing mengenai salah satu judul praktikum kimia anorganik, yaitu tentang pembuatan natrium karbonat, natrium bikarbonat, natrium hidrogen, dan serbuk pemasak. Nah, di sini tujuan dari pembahasan atau percobaan ini, di mana percobaan ini bertujuan untuk membuat natrium hidroksida, natrium karbonat, dan natrium bikarbonat dengan cara proses sulfide dan serbuk pemasak. Nah, sebelum kita membahas mengenai cara pembuatannya, di sini aku bakalan memberikan informasi terlebih dahulu mengenai apa sih itu natrium hidroksida, natrium karbonat, bikarbonat, dan serbuk pemasak, serta apa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana natrium hidroksida ini secara industri dibuat dengan cara menghidrolisis larutan NaCl jenuh. Nah, di laboratorium, NaOH ini dapat dibuat dengan reaksi antara natrium karbonat dengan suatu basa yang lebih lemah dari NaOH, seperti kalium hidroksida. Penggunaan dari natrium hidroksida, di mana natrium hidroksida ini dapat digunakan secara langsung untuk mengendalikan tingkat keasaman atau pH pada fasilitas pengolahan air atau water treatment. Nah, selain itu juga natrium hidroksida atau yang disebut dengan NaOH ini bisa digunakan sebagai bahan kimia untuk disinfektan dalam pengolahan air. Selain itu juga, nah, di dunia kesehatan, NaOH ini dimanfaatkan pula dalam pembuatan berbagai macam obat. Nah, dalam produk farmasi seperti obat untuk mengurangi kolesterol dalam darah dan obat yang menghilangkan rasa sakit. Dan sebenarnya masih banyak lagi kegunaan. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai natrium karbonat. Nah, natrium karbonat ini dapat dibuat dari garam dapur ataupun batu kapur. Nah, proses ini disebut dengan proses sulfide. Nah, cara pembuatan ini dilakukan berdasarkan fakta bahwa NaHCO3 atau yang disebut dengan natrium karbonat ini hanya sedikit melarut dalam air jika dibandingkan dengan NaCl. Nah, proses ini dimulai dengan menguraikan batu kapur yang dipanaskan menghasilkan CaO dan CO2. Nah, gas karbon dioksida yang terbentuk bersama dengan amonia ini nanti dialirkan ke dalam larutan garam pekat sebagian dari amoniak ini menetralkan asam karbonat yang terbentuk, di mana persamaan reaksinya itu ada CO2 ditambah H2O akan menghasilkan H2CO3, dan H2CO3 ditambahkan dengan NH3 akan menghasilkan NH4+ ditambah HCO3-. Nah, pada saat HCO3- ini terbentuk, NaHCO3 melalui pengendapan dan reaksi keseluruhannya, yaitu adalah NaCl ditambah dengan NH4+ akan ditambahkan lagi dengan HCO3- akan menghasilkan NaHCO3 ditambah NaH4Cl. Nah, setelah NaHCO3 ini dipisahkan, kemudian dipanaskan menggunakan Na2CO3. Maka reaksinya yaitu menjadi 2 NaHCO3 dalam bentuk solid akan menghasilkan Na2CO3 ditambah dengan H2O ditambah CO2. Nah, sementara itu larutan yang mengandung dengan NH4Cl ini ditambahkan dengan CaO yang diperoleh dari pemanasan batu kapur, di mana reaksi ini akan menghasilkan amonia sehingga dapat digunakan kembali untuk reaksi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, di mana reaksinya yaitu adalah CaO ditambah H2O akan menghasilkan CaOH 2 kali. CaOH 2 kali ditambah dengan 2 NH4Cl akan menghasilkan CaCl2 ditambah dengan 2 H2O ditambah 2 NH3. Nah, tanpa memperhatikan penggunaan amonia, dapat dikatakan bahwa pada proses ini digunakan NaCl dan CaCO3 dan menghasilkan Na2CO3 dan CaCl2 sesuai dengan reaksi di mana NaCl ditambahkan dengan CaCO3 akan menghasilkan Na2CO3 ditambahkan dengan
CaCl3. Nah, di mana natrium karbonat ini digunakan dalam industri dalam jumlah yang banyak dan diproduksi sekitar 8 kali 10 pangkat 9 kg per tahun. Nah, lebih kurang setengahnya itu digunakan dalam pembuatan gelas. Selebihnya juga dibuat untuk pembuatan zat kimia pada pembuatan pulp, kertas, serta pembuatan sabun dan deterjen. Nah, itu termasuk dari kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun natrium karbonat ini dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai pelembut air dalam pencuci pakaian, di mana senyawa ini beradu dengan ion magnesium dan kalsium di dalam air yang akan mencegah berkaitan dengan deterjen yang dipakai, di mana natrium karbonat ini yang dipakai untuk menghilangkan minyak, karat anggur, dan oli. Di sini kita akan membahas mengenai natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat ini sebagai produk antara dalam proses sulfide. Dia sebagai zat kimia yang sangat berguna. Nah, larutannya adalah basa sedang dan dapat berfungsi sebagai buffer karena bersifat sebagai asam dan basa menurut Bronsted-Lowry, di mana persamaan reaksinya yaitu HCO3- ditambah dengan H+ akan menghasilkan H2CO3 dan HCO3- ditambahkan OH- akan menghasilkan H2O ditambah dengan CO3 2-. Nah, untuk kegunaan dari natrium bikarbonat, di mana natrium bikarbonat ini dapat digunakan di dalam industri makanan atau biskuit, sebagai baking powder dan pengolahan kulit, terus sebagai farmasi, tekstil, kosmetik, pembuatan pasta gigi, terus juga ada pembuatan permen atau candy, dan industri pembuatan batik. Nah, itu tadi kegunaan dari natrium bikarbonat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bubuk pemasak. Apa sih itu yang dimaksud dengan bubuk pemasak? Bubuk pemasak ini merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam adonan roti agar roti atau cake yang dapat mengembang dengan sempurna, di mana bubuk pemasak ini merupakan campuran dari 3 bahan esensial, yaitu ada soda kue yang menghasilkan gas karbon dioksida, yang kedua itu zat asam yang menghasilkan ion hidrogen untuk bereaksi dengan natrium bikarbonat. Nah, saat air ditambahkan. Yang ketiga itu ada zat inert seperti pati untuk mencegah kontak antara bahan-bahan dasar dan menjaga agar campuran itu tetap kering. Nah, kegunaan dalam kehidupan sehari-hari sebub pemasak ini juga tadi kan salah satunya untuk pembuatan cake ya, tadi kan sebagai pengembang, terus juga pembuatan sabun, tadi kan soda kue sebagai soda pencuci, dan sebagai rasa dalam makanan untuk penambah rasa gitu ya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai natrium hidroksida, natrium karbonat, bikarbonat, dan juga serbuk memasak. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini pasti teman-teman penasaran kan bagaimana cara pembuatannya ataupun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan natrium hidroksida, natrium karbonat, bikarbonat, dan serbuk memasak. Ini akan melihat alat dan bahan serta cara kerja dari pembuatan natrium hidroksida, natrium karbonat, bikarbonat, dan serbuk pemasak. Nah, untuk alat dan bahannya dalam pembuatan yang saya sebutkan tadi, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini alat, di sini bahan. Prosedur kerjanya yang pertama yaitu ada pembuatan natrium hidroksida. Kalian bisa lihat di sini. Nah, untuk prosedur kerja dalam pembuatan natrium karbonat, kalian juga bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya untuk cara kerja atau prosedur kerja dari pembuatan natrium bikarbonat, kalian bisa lihat juga di sini. Dan yang terakhir yaitu pembuatan serbuk pemasak, kalian juga bisa lihat di sini ya. Tadi alat dan bahan serta cara kerja dari pembuatan natrium hidroksida, natrium karbonat, bikarbonat, dan serbuk pemasak. Jika teman-teman ingin mencobanya di dalam laboratorium,
kalian bisa post video ini dan kalian screenshot yang ingin kalian amati. Mungkin itu saja dalam pembahasan kali ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan kalian tetap di rumah aja ya, tetap stay home, selalu cuci tangan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.